Tapi bukan di tiap ada angsuran disebut manual itu yang gratis nggak manual lagi. Secara spontan. Kalau misalkan ada kelebihannya yang sudah manusia itu udah sistem real atau manusia yang sengaja melakukan itu. Yang sistem Pak. Makanya karena saya juga nggak paham IT Pak. Jadi itu sih sistem semua Pak. Nanti itu makanya kita akan Pak Nasrul kan juga kita nggak kompeten buat Pak Nasrul untuk jawab. Nanti Bapak atau pusat ya Pak yang udah nangani. Yang lebih paham. Ya, saya cuma hanya ingin tahu bagaimana sistem kredibilitasnya sendiri di Bangka itu saja. Dan kita bicara konteks di luar daripada Pak ini. Ketika ada default dan melakukan pinjaman terus kemudian dibayar dengan sistem kredit, saya pertanyakan saya punya utang 100.000 dan saya harus bayar setiap hari 100 perak. Tiba-tiba setiap hari itu berbeda potongan yang saya punya nih di tabungan saya gitu. Seadanya harus saya bayar 100, tiba-tiba 102 perak, kemudian 104 perak, kemudian dan seterusnya bertambah. Nah, pertanyaan itu, tambahan itu untuk apa? Gitu. Itu yang saya pertanyakan. Ini di luar daripada konteks Pak Yudi. Ini kita bicara untuk umum Pak. Apakah kesalahan itu bisa diperbaiki kalau untuk sistem? Tentu saya kan itu. Apakah manusia itu sendiri yang sengaja melakukan penambahan itu untuk diikut dan sistem bekerja secara tidak langsung kan? Melainkan melalui manusia yang mengendalikan sistem itu sendiri ya. Jadi menurut saya untuk apa gitu kelebihan itu aja kan? Seandainya kalau ada kelebihan bisa nggak kita jelas supaya nasabah yang lain juga tahu oh ternyata seperti ini loh proses kita simpan pinjam itu di bank ada kelebihan yang memang ada fungsinya untuk pembayarannya ini pembayaran itu itu kan bisa dilihat juga itu aja sih. Oke izin Bang Alhamdulillah izin Pak Indra sebelumnya kami mohon maaf ya karena mungkin keterlambatan yang menerima surat balasan dari DKI. Seharusnya kemarin saya sudah menerima dan setelah saya mendapatkan isi dari surat tersebut ya Pak Nasrullah dan Pak Indra lebih sangat kecewa lagi saya. Yang kami mintakan konfirmasi atau klarifikasi itu banyak Pak. Terkait dari mulai awal ada pendebetan dari kewajiban. Di sini dikatakan bahwa pendebetan pada saat relaksasi sesuai yang dicantumkan pembayarannya. Tapi faktanya berdasarkan rekening koran yang kami dapat dari Bank DKI sendiri, print out-nya, itu melebihi dari nilai 1.182.695 perak. Ya. Dari awal sudah 1.183.000. Ada lagi 1.250.000, ada lagi 1.245.000. Lebih dari itu pun sama, ada 6 juta, ada 4 juta. Nah, ini yang tidak terkonfirmasi dalam surat balasan dari DKI. DKI dalam surat ini hanya menyampaikan prosesnya Pak Yudi itu seperti apa. Dari mulai akad pertama sampai ada relaksasi pertama, bagaimana isinya, ada kedua bagaimana. Tapi tidak membahas tentang substansi dari persoalan yang muncul itu Pak. Ini saya kira ya sama saja seperti halnya pada saat kita bikin di sini Pak Indra. Seperti itu. Tidak terbahas. Kenapa ada call 5 di situ pun di sini tidak terbahas. Kenapa tidak sampai terdebat oleh DKI pun tidak terbahas. Biar terklarifikasi. Apakah seperti ini kualitas dari Bank DKI dalam membuat surat Pak? Sorry Pak saya meminta ya. Seharusnya Bank DKI merupakan bank pemerintah daerah ibu kota loh. Saya berharap lebih profesional dan lebih comply terhadap aturan main gitu. Tadi dikatakan bahwa Bank DKI ada surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Faktanya ada nggak Pak Yudi? Tidak ada. POJK itu sudah mengatakan harus ada surat peringatan dalam masa di bucket berapa? Bucket 30, 60, 90 sampai recovery misalnya.
kan masing-masing ada penanganan gitu. Tapi di sini tidak mendapatkan itu. Surat ini sama sekali tidak membahas tentang itu, klarifikasi itu gitu. Ini saya lebih kecewa lagi. Harapan saya, ya, substansi dari surat kami ini yang tanggal 4 Agustus nomor 19 gitu bisa terjawab, terklarifikasi. Meeting tidak ada. Kalaupun mau kan ada suatu komunikasi yang baik. Pak, bagaimana ini? Pak, kita bisa nggak untuk berunding bagaimana komunikasi yang baik? Tidak ada sama sekali. Ini saya sangat sayangkan gitu. Ini Bank DKI loh, ibu kota loh. Ya. Nah, apalagi terkait mengenai nama baik beliau yang blacklist OJK, kolektibilitasnya dia tuh 5 gitu, nggak mendapatkan sumber dana dari manapun. Ini pun tidak terbahas di sini. Jadi saya kira sama saja tidak ada klarifikasi dari Bank DKI. Saya sayangkan seperti ini gitu. Seharusnya bisa dilakukan musyawarah lagi seperti apa. Kami tunggu loh Pak Nasrullah. WA-nya seperti apa, teleponnya seperti apa. Kita nggak ngaku kok kita di sini baik-baik saja loh Pak gitu. Tapi faktanya demikian gitu. Kita ini nulis surat ini kita ini perlu investigasi Pak, perlu mempelajari analisa dan lain sebagainya. Bukan hanya nulis. Karena apa? Saya pun nggak mau ada satu kesalahan dalam hal ini. Makanya karena kita takut salah, minta klarifikasi, konfirmasi gitu. Faktanya tidak ada. Boro-boro mau membicarakan tentang apa yang dituntutkan oleh Pak Yudi, sehingga tidak mendapatkan pinjaman funding dari manapun gitu. Nah, nasib OJK blacklist. Jadi saya kira ini jelas Pak Nasrullah tidak ada klarifikasi dari Bank DKI karena isi surat ini hanya menceritakan tentang bagaimana perjanjian dan bagaimana jalannya relaksasi dok. Kronologis ya. Ya, Ya kronologis. Kronologis. Bukan jawaban dari substansi surat kami. Makanya ketika terjadi seperti ini, kami anggap bahwa Bank DKI mengakui atas surat ini gitu. Kalau kita aja misalnya kita gugat ke pengadilan buat perdata, dengan tergugat itu tidak memberikan satu jawaban apapun, terus tag. Demikian. Yang kami harapkan itu komunikasi yang baik yang dari DKI gitu. Monggo Pak Nasrullah. Sekarang saya sih berharap saya mendapatkan kebijakan dari Bank DKI untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan sama. Karena ya kami pun kembalikan kepada klien. Apakah memang segera mungkin untuk melakukan upaya hukum atau bagaimana gitu. Ya. Sama sekali loh kawan-kawan ya. Tidak ada penjelasan mengenai substansi dari surat kami. Ini yang saya sangat sayangkan. ya terkait surat ini memang ini sudah diterapkan dan dibuat kantor pusat Pak. Jadi ini bukan apa namanya sebenarnya jauh dari cabang gitu. Jadi memang ini kita kan pernah melakukan mediasi waktu mediasi tanggal 25 Agustus itu. Karena ya kita sampaikan, bahkan kita waktu itu sudah mengajukan produk ownernya ya, produk owner. Tapi kan kemarin kita juga sudah tawarkan untuk bagaimana memulihkan nama baik Pak Yudi. Waktu di hari Jumat itu kan sudah kita sampaikan, Caranya tidak disampaikan. Memulihkan itu seperti apa? Caranya seperti apa yang menurut Pak Nasrullah sampaikan mediasi itu adalah untuk memulihkan apa? itu Pak, apa namanya perbaikan collectability Pak Dari mana? di sistem. Iya, sistem caranya seperti apa kan nggak dijelaskan secara gamblang kan? Setuju? Setuju tidak? Makanya mungkin ini saya bolak-balik ya. Oh, nah
Ya makanya gini Pak, kenapa kami ini meminta notulen meeting tanggal 25 Kenapa nggak kasih? 2020 Agustus 2023 itu. Dengan harapan apa? Kita saling koreksi bahwa isi notulen meeting harus seperti apa. Agar apa? Manajemen juga tahu fakta yang terjadi bagaimana gitu loh. Jadi gini Pak, notulen itu kan Bapak hadir. Kalau Bapak nggak hadir, Loh. mungkin Pak Yudi aja yang hadir. Ya nggak bisa Pak, wajib diberikan. Teman-teman kira-kira bagaimana coba? Enggak, sepengetahuan saya notulen itu ketika pesertanya hadir itu nggak wajib, dan itu kan memang kebutuhan internal kita Pak. Karena yang kita sepakati di sini kan memang Bapak merasa tidak ada kesepakatan di media. Ya tapi kan tetap harus kami dapatkan itu sebagai tindak lanjut kami harus seperti apa gitu loh Pak. Bapak bilang kan membersihkan nama saya dalam isi notulen itu. Saya bilang apa? Caranya seperti apa? Maaf Pak, andai kata saya diberikan kredit sama Bapak lagi, kualitasnya masih nyangkut Pak. Tidak mungkin itu terhapus Pak. Ya. Saya juga jadi mempertanyakan nih, kualitas Bapak nih selaku branch manager. Kok kira-kira, bahasa kira-kira Pak, kan ada ilmunya Pak. Maksudnya gimana sih, nggak mungkin. Kita kan Bapak bilang kira-kira, notulen kira-kira menurut saya tidak dapat diberikan. Bukan Kan kira-kira. peserta meeting, saya kan peserta meeting. Undangan di situ ada undangan meeting kan. Itu. Ya maksudnya itu, ya tolong Bapak juga menghargai ya terus itu apa namanya kebutuhan internal kita Pak. Dan setahu saya nggak ngomong kira-kira Bapak. Tahu ya, bukan Setahu menjadi saya. satu ke apa aturan. Bukan. Oh, Karena bukan. di kita setiap kita meeting dengan pihak eksternal yang datang itu kita tidak pernah memberikan notulen rapat ke peserta yang hadir. Ya itu kan bagi yang lain silakan seperti itu Pak. Tapi bagi kami bahwa itu kami punya hak atas notulen meeting tersebut. Nggak bisa kemudian bahwa ini menjadi kebutuhan. Karena apa? Pembicaraan itu dua arah ya. Apa yang menjadi kemauan dari kami harus tahu, tertulis nggak di situ. Apa yang menjadi merdeka silakan tertulis di situ gitu loh. Dan kalau nggak salah Bapak kan sudah mengirim yang apa namanya tindak lanjut pertemuan kita di tanggal 25 Betul, itu kan? betul. Dijawab. Ya artinya hasil itu kami serahkan sama DKI. Hasilnya seperti itu. DKI itu harus memberikan kepada kami. Bagaimana menurut notulen itu gitu loh. Nah, jadi ini terus terang penundaan kekecewaan. Dari mulai surat pertama kita 4 Agustus belum terjawab, 15 Agustus tanggal 15 Agustus belum tidak terjawab, tanggal 23 Agustus tidak terjawab, agar kami ada surat lagi tanggal 29 Agustus pun tidak terjawab. Ketika mendapatkan ini tanggal 6, ternyata sama sekali tidak membahas substansi dari persoalan yang muncul dengan debitur atas nama Pak Yudi Prabowo ini. Ini yang saya sangat sayangkan. Ada apa kira-kira di situ? Saya sih mohon kepada mungkin lembaga atau badan yang berwenang atas hal ini bisa melakukan pemeriksaan atau audit secara menyeluruh. Ya. Baik itu otoritas jasa keuangan atau pemegang saham ataupun yang berwenang lainnya dalam hal ini, karena ini diduga jangan sampai terjadi dengan debitur lain. Dan kami berharap Bank DKI itu di ibu kota harusnya lebih bisa lagi profesional dan lebih komplit terhadap peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berlaku. Kalau seperti ini kan ya kacau. Dan lebih fokus lagi apa? Bisa memperbaiki pelayanan servisisnya kepada nasabah maupun debitur. Itu harapan kami ya sebagai kuasa hukum dari debitur atau nasabah. Yang mudah-mudahan tidak ada ya yang terjadi di debitur lain gitu. Cukup Pak Yudi saja kalau bisa. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi dengan debitur lain atau tidak.